Nanti silakan kita mulai Sempro Mahasiswa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Isrofa nanti presentasinya sekitar 5-7 menit. Terus kemudian nanti saya akan konfirmasi apa yang Anda presentasikan. Oke. Baik, Pak. Alisa ya jadi hostnya ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Sudah saya jadikan host. Kelihatan, Pak? Belum? Oh ya, sebentar, Pak. Tidak. Jelas Pak, orang harus jadi Belum terlihat? Ya, Pak. Apa cita-citamu? Aku Bentar ya, Pak, lagi dicari. Oke. Saya ada apa? Belum kebaca di HP-nya. Bentar, Pak, masih dicari filenya di mana tadi, barusan saya salin. Oke. Udah kelihatan, Pak? Yang kelihatan chat. Nah, sekarang kelihatan, Pak. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrofa Raja, NIM 17.030.312, Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih atas kesempatan waktu Pak, dan terima kasih juga Bapak telah bersedia untuk menjadi penguji seminar proposal saya. Judul penelitian saya adalah analisis tingkat keberhasilan komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menambah ruang terbuka hijau. Latar belakang masalah yang saya angkat untuk meneliti ini adalah kita semua sama-sama mengetahui bahwa lingkungan hidup menyangkut hajat orang banyak. Dan faktanya di lapangan yang beberapa sumber yang saya temukan adalah masalahnya adalah di kota Yogyakarta, salah satu daerah urbanisasi yang tingkat pencemaran udaranya cukup besar, tentu membutuhkan ruang terbuka hijau, khususnya ruang terbuka hijau publik. Oke. Identifikasi masalah yang saya temukan dari beberapa data terakhir, kurangnya ruang terbuka hijau di kota Yogyakarta, sulitnya komunikasi pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau publik. Dari beberapa masalah yang telah saya sebutkan, saya dapat menyimpulkan rumusan masalahnya adalah 3. Yang pertama, bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Kota Yogyakarta dalam menambah ruang terbuka hijau publik.
Yang kedua, bagaimana dampak RTHP terhadap masyarakat Kota Yogyakarta. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menambah RTHP. Adapun tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menambah ruang terbuka hijau dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Kota Yogyakarta. Untuk manfaat penelitian saya, yang pertama ada manfaat akademis. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi sumber rujukan tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang dampak dari ruang hijau publik terhadap masyarakat Kota Yogyakarta. Adapun manfaat praktisnya tentu untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta. Kajian pustakanya terdapat penelitian terdahulu, telah saya lampirkan filenya di email Bapak, kerangka konseptual, kerangka teoritis, dan juga bagian kerangka pemikiran. Untuk metode penelitiannya, dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan kuesioner, observasi, serta dokumentasi. Nah, teknik analisisnya data yaitu reduksi data, display data, kemudian kesimpulan. Sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang kurang lebih gambaran besar tentang penelitian saya, analisis komunikasi dan lingkungan hidup Kota Yogyakarta. Terima kasih, Pak. Udah, cepet banget. Kan tadi memang waktunya dibatasi sekitar 5 menit, itu sepertinya lebih sedikit. Oke, ya. Terima kasih Mas Isropa, selamat udah seminar proposal. Jadi begini, yang ingin saya komentari adalah, sebentar ya, maaf ya, saya terima telepon sebentar ya, Mas Isropa ya. Ya, Pak. Jadi gini, Isropa, halo Isropa, bisa dengar saya ya? Ya, Pak, saya dengar Pak. Jadi ketika dirimu mengangkat analisis tingkat keberhasilan komunikasi itu, kamu akan gambarannya akan komunikasi yang seperti apa yang akan kamu angkat? Kuantitatif ya? Iya, Pak, analisis kuantitatif. Oke. Saya akan mengomentari dari judul dulu. Jadi dari judul, Ya, baik. dari judul ini saya pikir ini tidak spesifik karena analisis tingkat keberhasilan komunikasi Dinas Lingkungan Hidup. Nah, keberhasilan komunikasi Dinas Lingkungan Hidup ini yang dimasuk komunikasinya berhasil atau tidaknya itu kamu akan meneliti dari pak baliho kah, media sosial kah, atau apakah komunikasi yang dilakukan oleh Bisa saya jawab, Pak? boleh. Oh ya, untuk judulnya sendiri ya, analisis tingkat keberhasilan komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menambah ruang terbuka hijau. Nah, berarti saya fokusnya di komunikasi Dinas Lingkungan Hidupnya berhasil atau tidaknya, apakah tingkat keberhasilannya melampaui target yang telah ditentukan. Untuk targetnya sendiri, sejauh data yang saya dapatkan per 2018 dan 2019, bahwa setiap tahunnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta itu akan menambah 5 RTHP. Nah, namun untuk 2018 dan 2019 itu hanya terpenuhi 3 RTHP. Artinya ada masalah di situ, Pak. Berarti targetnya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oke. Nah, untuk mengapa saya memilih judulnya komunikasinya, tingkat keberhasilan komunikasinya, karena memang untuk pembebasan lahan itu sendiri memang agak sulit, Pak. Dari beberapa data yang saya temukan selama di Jogja memang tidak begitu lama karena kemarin tergantar COVID juga, jadi saya harus pulang. Nah,
itu memang ada beberapa tempat yang tadinya akan dijadikan RTHP namun tidak jadi karena warga sekitar juga menolak. Artinya mungkin ada kurangnya pengetahuan masyarakat dan juga kurangnya komunikasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan RTHP ini. Seperti itu, Pak. Oke. Untuk komunikasinya sendiri, nanti saya akan meneliti komunikasi lebih spesifiknya akan ada 3, komunikasi horizontal, vertikal, serta diagonal. Dan yang lebih spesifiknya mungkin di vertikalnya, Pak, antara masyarakat dan pemerintah. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih jawabannya. Kalau menurut saya saran saja ya dari ini, belum Ya, ada Pak. alasan di latar belakang kamu harus menambahkan justifikasi yang kuat. Nanti akan saya cek kembali untuk revisi proposalnya. Justifikasi yang kuat untuk datanya. Kamu bilang di sini di paragraf paling akhir, kenyataan di atas tentu merupakan hal penting bagi pemerintah Kota Jakarta. Nah, urgensi RTHP itu belum dibangun secara bagus. Jadi, kenapa kok Kota Yogyakarta itu tahun 2018 40 titik terbuka, terus kemudian akan menambah itu belum terbangun dengan bagus. Ini masalah struktur di latar belakang masalah aja sih sebenarnya. Kemudian untuk struktur paragrafnya, kemudian apa namanya? Kalau untuk ini sudah untuk penulisan proposalnya sudah sesuai dengan template-nya yang ada di WAD ya? Sudah, Pak. Untuk marginnya insya Allah sudah sesuai. Oke. Susunannya? Susunannya juga saya sudah mengikuti dari buku Pak. Nanti kalau salah bisa saya baiki kembali. Oke. Nah, saya pikir ini bisa dilanjutkan, tapi saya butuh lebih mendalam. Kalau misalnya cuma analisis keberhasilan komunikasi, tolong kamu mempelajari tentang komunikasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat yang sifatnya top down dan juga bottom line. Apakah di situ nanti bisa untuk teorinya bisa dimasukkan ke tempatmu. Jadi kemudian secara judul kamu yakin pakai kuantitatif? Atau mau pakai kualitatif? Sebenarnya kemarin saya mau memakai kualitatif karena terhambat untuk wawancara. Jadi saya pikir untuk menyebar kuesioner, Pak. Sasarannya siapa nanti? Sasarannya, nah itu masih acak mungkin masyarakat Kota Yogyakarta. Sasarannya masyarakat Kota Yogyakarta yang rumahnya dekat dengan RTHP. Oke, jadi ini kayaknya ranahnya di komunikasi pembangunan ya, Mas Rofa. Panggilannya Isra apa Rofa? Gitu. Isra, Pak. Ya, oke. Jadi itu aja sih dari saya. Nanti kita akan ketemu di Google Classroom. Intinya kamu bisa melanjutkan penelitian ini, kamu lulus Sempro. Selamat ya. Terima kasih ya Pak. Dan terima kasih juga untuk catatan-catatan yang Bapak berikan. Nah, saya juga mohon bimbingannya dari Bapak. Sampai ini kan kita bisa bimbingannya online. Nah, nanti saya harapkan saya bisa bertemu dengan Bapak langsung dalam waktu yang akan datang. Siap. Nanti kita mulai diskusi. Tapi harapannya kalau misalnya saya melihat ini bisa dikualitatifkan, berarti dikualitatifkan ya? Gitu ya? Oke. Saya akan coba membaca proposal kamu, kemudian nanti akan lebih banyak kita diskusi di sana, ya? Untuk thank you. Oke. Dah, tolong jadikan saya host lagi. Sip. Gitu ya Mas Isrofa. Selamat sekali lagi. Mas Isrofa lulus Sempro. Silakan dilanjut, tapi tunggu revisi dari saya ya. Ya Pak. Siap. Gitu. Oke. Itu sudah saya jadikan host kembali Pak. Oke. Ada seminar lagi habis ini Pak? Kayaknya iya. Aku hektik banget, tapi insya Allah mau tak selesaiin semua sih. Jadi aku nyelain kamu sebenarnya. Pusing kepala. Gitu ya. Thank you Mas Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, nanti rekamannya dikirim. Oke. Itu aku bagi kode kelas, nanti tolong di invite ya. Oh ya, baik Pak.
Terima Oke. kasih banyak ya Pak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini akan dilaksanakan seminar proposal atas nama Sela Aprilia. Angkatan berapa, Sel? Angkatan 2017. Bukan 2014 ya? Kak, tua banget, Pak. Oke, saya akan jadikan dirimu host. Relax, santai, presentasi yang keren. Kemudian jangan lama-lama, terus nanti kita akan diskusi ya. Oke, Pak. Ya, silakan. Ini saya munculkan PPT-nya nggak, Pak? Atau nggak Boleh. usah? Boleh. Udah ada belum, Pak? Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Share. Mulai. Oke. Udah ada, Pak? Sip. Ya, silakan dimulai, Mbak Sela. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan tentang judul saya, proposal saya yang berjudul Strategi Brand Awareness Radiomu sebagai radio pendidikan dakwah, radio Persyarikatan di kalangan Muhammadiyah. Yang kedua itu ada latar belakang masalah. Brand awareness adalah kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat suatu merek, termasuk nama, gambar, tagline, logo, dan slogan-slogan tertentu yang pernah dilakukan oleh brand tersebut dalam mempromosikan produk-produk mereka. Dan yang ketiga itu ada Radiomu adalah media siar dakwah persyarikatan di bawah naungan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Radiomu Jogja AM 1395 kHz on streaming sebagai radio pendidikan, dakwah dan budaya. Radiomu didirikan sebagai radio pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Tagline dari Radiomu sendiri itu radio pendidikan, dakwah dan budaya, teguhkan ukhuwah, rapatkan jamaah. Terdapat program unggulan Radiomu Jogja dalam membangun brandingnya. Yang pertama itu ada Itibar Rasul. Nah, Itibar Rasul itu tentang ceramah agama. Yang kedua ada Info Jogja atau informasi seputaran Jogja. Yang ketiga ada Ayo Hidup Sehat. Kiat hidup sehat bersama RSPKU Muhammadiyah. Yang keempat itu ada tablik menjelang azan. Jadi ada 4 pembagiannya. Yang pertama ada tablik menjelang zuhur, yang kedua ada tablik menjelang asar, yang ketiga ada tablik menjelang isya. Nah, yang kelima itu ada ngobis, tentang ngobrol bisnis. Ada lagu, iklan, dan motivasi bisnis. Yang keenam ada Anakku Buah Hatiku. Itu Anakku Buah Hati itu parenting muslim bersama PWA DIY. Kalau yang ketujuh ada Saudagarnet, iklan usaha gratis. Yang kedelapan ada Ekspresi, acara anak muda seperti organisasi EMM, Kokam, NA, dan lainnya. Kalau yang kesembilan ada Jogja Istimewa, info tentang majelis dan lembaga se-Yogyakarta. Nah, yang ke-10 ada ukhuwah, silaturahmi antar pendengar radiomu. Untuk
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi radiomu dalam menciptakan brand awareness sebagai radio persyarikatan di kalangan warga Muhammadiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana si strategi radiomu dalam menciptakan brand awareness di kalangan warga Muhammadiyah. Untuk kajian pustakanya, kerangka teorinya itu, yang pertama ada komunikasi massa, 2 radio sebagai media komunikasi, yang ketiga brand awareness, dan keempat ada radio sebagai media dakwah. Untuk kerangka pemikirannya itu turunan dari judul, yang pertama ada strategi brand awareness radiomu, terus ada radio sebagai radio persyarikatan di kalangan warga Muhammadiyah, yang ketiga ada radiomu sebagai media massa dan media komunikasi, yang keempat ada radio sebagai media dakwah. Nah, untuk metode penelitiannya, saya memakai metode kualitatif. Untuk pengambilan datanya, saya observasi, wawancara, dan langsung turun ke lapangan karena saya magang di Radiomu Jogja. Oke Pak, terima kasih. Cuma segitu. Oke, ya tadi TikToknya keren ya. Kepencet lagi Pak, salah. Oke, Sela, ya, jadi metode penelitiannya tadi pakai kualitatif ya? Iya. Terus nanti pakai triangulasi data, jadi observasi, wawancara, sama dokumen. Itu langsung ke lapangan. Turun ke lapangan, ya. Sebenarnya saya mau sedikit mengkonfirmasi nih. Kenapa radiomu? Nah, awalnya kan Pak, ngambil apa judul ini tuh radiomu karena saya Halo, Sel? ya meningkatkan bertahan di era yang sekarang ini kan radio kan sangat tertinggal tuh Pak. Gimana sih dia bisa bertahan? Melalui apakah dia tuh bertahan sampai hingga saat ini tuh masih bisa dijangkau oleh orang dan didengar gitu Pak? Oke, sebenarnya radiomu tidak ada live streaming ya? Live streaming itu siarannya ada Pak, tapi enggak 24 jam gitu Pak. Ada hari-hari tertentu kalau live streaming langsung. Nah, berarti belum menjawab dong kenapa kamu memilih radiomu? Kenapa? Ayo. Sebenarnya saya memilih radiomu itu kan karena karena aku ambil judul ini tuh awalnya Pak karena saya magang kan di radiomu Pak, dan saya melihat di era yang modern ini dan sebadi kita radio mampu bertahan dengan program-programnya, padahal di era sekarang semua orang bisa mendapat informasi dari mana saja, apalagi di era digital radio sangat tertinggal dan ditinggal oleh banyak orang. Nah, untuk itu saya memilih judul ini atau strategi brand awareness untuk mengetahui bagaimana bisa radiomu bertahan di era sekarang ini. Nah, radiomu itu Pak bertahan dan mampu membranding radionya dengan program-programnya. Radiomu juga sudah mempunyai rekam digital melalui YouTube dan Jogja Streamer. Dia udah bergabung di Jogja Streamer. Jadi orang bisa mendengarkan melalui Jogja Streamer, nggak harus punya radio gitu Pak. Terus jadi nggak perlu di radio kita hanya bisa mendownload aplikasi Jogja Streamer. Kita bisa mendengar informasi dan program radiomu. Oke. Gitu, Pak. Jadi gini, first for all, jadi kalau nanti untungnya Sela ketemu saya, jadi masih saya maafkan ketika kamu bilang karena saya magang di sana, gitu ya. Tapi ketika nanti ada diskusi tentang bagaimana Sembro ini berjalan, jangan terkesan kamu mencari mudahnya saja karena kamu magang terus kamu bisa untuk skripsi, intinya itu. Nah, untuk latar belakang, saya pikir belum begitu kuat kenapa radiomu yang kamu teliti dan kenapa harus radiomu. Kenapa radiomu dan kenapa harus radiomu itu dua hal yang berbeda. Pertama, pemilihan radiomu ini kamu bilang tadi bahwa kamu berangkat dari keresahan kalau radio itu tergerus pada zaman dan sebagainya. Nah, oke, tapi tidak tepat ketika kamu bilang itu dan kamu tidak punya data mana-mana saja yang radio yang sudah tergabung ke Jogja Streamer tadi misalkan.
Nah, kalau radio-radio yang tidak tergabung jam Jogja Streamer itu baru kamu teliti, kenapa nih? Padahal jamnya udah streaming. Nah, itu alasannya kuat gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang ke radiomu. Ya. Balik lagi, kenapa harus radiomu? Oke, kita tahu radiomu ada radio persyarikatan. Iya kan? Dia miliknya Muhammadiyah. Nah, peruntukannya untuk apa? Harusnya itu ada di latar belakang walaupun cuma sedikit saja. Kalau kenapa harus ditanya? Balik lagi, kenapa harus radiomu? Kamu harus bisa menunjukkan argumentasimu bahwa kamu tuh nggak bisa nggak meneliti radiomu. Bukan karena kamu magang ya, tapi karena radiomu itu membawa nilai-nilai apa sih Islam berkemajuan. Bahwa dia punya program yang juga menyuarakan visi misi dari organisasi dalam hal ini Muhammadiyah. Terus kemudian dia juga punya A, B, C, D. Nah, itu belum terlihat di latar belakang. Jadi ketika ditanya kenapa harus radiomu, nanti patah semua nanti. Capek dong kamu buat rumusan masalah sampai metode penelitian tadi itu. Saya pikir gini, mungkin lebih tepatnya nanti kamu revisi dulu, ya. Terus nanti ke saya dikabari dulu, jangan dikirim dulu. Intinya gitu, Pak, proposalnya udah saya revisi sesuai dengan hasil sempro gitu ya. Maunya saya gitu, paham ya? Jadi masukannya adalah kamu perkuat data di latar belakang. Di paragraf paling akhir di latar belakang itu, saya minta ada satu paragraf yang menyatakan kamu harus meneliti radiomu. Kenapa? Tadi keren ketika kamu bilang dia tidak tergabung ke Jogja Streamer, Pak. Dia bahkan tidak ada streamingnya sama sekali. Wah, menarik. Berarti jadi radio komunitas dong ini. Nah, itu baru kamu teliti. Itu gampangnya seperti itu. Nah, balik lagi ke radiomu. Kamu menonjolkan mananya? Menonjolkan apakah radiomu sebagai motor dari gerakan dakwahnya Muhammadiyah dan Aisyah, atau apa? Lalu apa bedanya dengan radio UMI punya kalau nggak salah? UMI punya radio. Jadi tiap univ punya radio. Bedanya sama radiomu apa? Nah, itu kamu harus gimana cari datanya mungkin kamu harus semakan pernyataan, kamu wawancara dulu di awal nanti kamu wawancara, karena kamu magang mungkin bisa ke pendirinya. Saya nggak tahu sekarang yang megang radio siapa. Yang saya tahu anak Unisa dia magang. Kemarin terakhir kita sama Kak Juma. Kak Juma itu direktur staf yang menjalankan radiomu. Oke. Jadi apa sih misi yang dibawa radiomu sehingga kamu ingin meneliti itu gitu loh. Dan jangan lupa kamu lihat penelitian-penelitian sebelumnya tentang radiomu, dia bergerak gimana. Mudahnya gini, saya kasih saran ya. Ketika kamu melihat penelitian terdahulu, kamu harus bisa munculkan kebaruan, walaupun objeknya radiomu. Nah, yang sudah diteliti tentang radiomu apa nih? Oh, saya menelitinya bagian ini, Pak. Itu masukin ke latar belakang. Nah, itu bisa, Sel. Kenapa? Karena ada kebaruan dari penelitian kamu, gitu ya. Kita berangkat ke latar belakang dulu. Terus kemudian di bagian apa sih tadi sebelum metode penelitian? Lupa saya. Metode peneliti. Sebelumnya. Sebelum. Mana ya tadi? Kerangka pemikiran sama kerangka teori. Kerangka pemikiran dan kerangka teorinya nanti dilihat lagi apakah benar kamu harus pakai brand awareness atau justru strategi komunikasi, atau kamu mau meneliti korporat komunikasinya. Iya Pak, sebenarnya saya masih bingung tuh yang di kerangka pemikiran sama kerangka teori. Nah Pak, misalnya kerangka pemikiran itu apakah turunan dari judul kita, ataukah itu kerangka pemikiran yang turunan dari judul kita Pak? Itu aku masih nggak paham di bagian itunya. Kerangka teori itu nanti apa yang mendukung dari penelitian kamu, teori-teori yang kamu gunakan. Clear di situ. Kerangka pemikiran itu adalah kamu mau meneliti apa. Paham ya? Oh, saya tuh mau meneliti radiomu brand awareness. Saya carinya indikatornya brand awareness itu ABC yang saya teliti, ini untuk ini untuk ini. Nah, di slide-mu tadi kan agak kacau tuh.
ketika di view, karena mungkin bukan PDF ya, tapi PPT ya. Jadi kalau di share Iya. agak kacau. Nah itu nanti diulangi lagi aja di proposal gitu. Jadi nggak masalah. Saya pikir penelitian kamu bisa dilanjutin, tapi revisinya agak sedikit mayor. Kenapa? Karena Sela belum bisa menunjukkan ke saya apa pentingnya sih meneliti radiomu gitu. Oh iya. Jadi apa namanya state of the art-nya belum ketemu di situ sih. Nah itu bukan saya mau apa namanya bisa mungkin nanti ganti objek loh Sel, tidak menutup kemungkinan itu. Oh iya. Ya. Asal kalau Nanti bakal ada itu kan Pak, apa namanya, bimbingan lagi kan Pak ke Bapak sebelum nanti ganti judul, misalnya saya mau ganti judul gitu kan Pak. judul bisa diganti kapanpun Sel. Maksudnya saya bilang ketika brand awareness-nya nggak masuk, jadi strategi komunikasi itu diganti judul kan. Tapi masalah penelitiannya itu beda. Jadi rumusan masalahmu itu yang harus itu. Di rumusan mas. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari Sela? Wah, semua gue. Enggak, teman. Cuma ini Pak, nanti berarti kalau nanti saya mau ganti judul atau mau penelitian yang lebih dalam, nanti nanya ke Bapak lagi tentang pas atau enggak yang saya ambil dan tujuannya benar atau enggak di latar belakang masalahnya nanti. Mungkin ngambilnya tetap strategi brand awareness, mungkin lebih ke ke latar belakangnya dulu mungkin yang saya cari kenapa saya mengambil ini. Awalnya sih Pak karena program-programnya kan, karena itu di kalangan warga ya kan, karena Islamnya itu karena membawa dakwah juga. Program-programnya kan kayak siaran tentang agama gitu. Terus dia juga tuh programnya kayak kerjasama antar itu juga SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah gitu Pak. Kemarin tuh belum sempat itu juga sama Pak Naji bimbingan yang lebih lanjut, jadi masih bingung juga mau nanya di bagian mananya. Jadi langsung ke itu direkturnya buat nanya-nanya wawancara tentang radionya. Itu pun belum sepenuhnya gitu loh Pak. Gitu, jadi Pak, kalau menurut saya sih mungkin lebih kepada gini Sel. Kalau kualitatif tetap mau pakai kualitatif kan lebih spesifik ya Sel ya. Jadi aku kasih saran gimana kalau kamu mengawal pembicaraan ke radiomu dan tanya sebenarnya ada nggak sih digitalisasi di radiomu? Bukan masalah digitalisasi di radiomu tuh ada nggak sih? Kalau ada berarti nanti teorinya bukan pakai brand awareness lagi, bukan aware lagi, tapi lebih kepada dia digitalisasi itu radiomu itu. Apakah nanti mau strategi komunikasi digital atau pemanfaatan ICT di radiomu itu keren banget mungkin. Kenapa? Karena kamu bisa menunjukkan nanti program-programnya itu udah kayak gini Pak, terus kemudian di media sosial radiomu kayak gini Pak, datanya pasti akan banyak. Kenapa? Karena kamu berangkat dari radiomu itu sekarang ada salah satu radio, yang bertahan di era pandemi. Semua kan going digital kan? Going digital kan? Nah, kamu berangkat dari situ aja kecemasannya. Coba, mungkin latar belakangnya akan diarahkan ke situ nanti. Gitu. Nah, kalau untuk bimbingan sedikit, saya sih fleksibel. Kalau kamu mau ketemu langsung boleh. By email boleh, tapi akan sangat susah ya. Mungkin nanti pakai kita bimbingan bareng-bareng Zoom dan sebagainya setelah nanti proposalnya kamu kembalikan ke saya gitu. Proposalnya sudah aku terima sih, tapi ketika Sela tadi belum bisa menunjukkan itu, mending dipikirkan kembali. Sebenarnya ini cuma masalah sudut pandang peneliti dan penelitian sih. Kalau saya tertariknya di digitalisasinya. Jadi melihat radiomu itu going digital itu kayak apa gitu. Ada inovasi apa enggak. Jadi state of the art-nya Sela belum ketemu nih, unik penelitiannya. Itu
mau gimana gitu. Jangan-jangan sudah ada yang meneliti brand awareness radiomu, tapi belum ada yang meneliti strategi digitalisasinya radiomu. Nah, itu kan kebaruan tuh. Kamu berangkat dari hasil penelitian yang lama, kamu hadirkan kembali dengan yang baru, bahwa sekarang bukan brand awareness lagi, tapi digitalisasi radiomu gitu loh. Oke? Gitu Oke, ya. Pak. Sip. Jangan lama-lama ya, kalau bisa semingguan. Semingguan ini ya, Pak. Dari hari itu berapa nih? Sumpah Pemuda kan? Oke gitu ya, Sela ya. Selamat sekali lagi. Tuh batuk. Sudah radiomu. Sudah sempro. Ditunggu status WhatsApp dan foto-fotonya biasanya kan. Kemudian jangan lupa revisinya, jangan seneng dulu. Jadi nanti Sela harus kembali menunjukkan ke saya bahwa yang kamu teliti itu baru, something new gitu dari radio. Ya. Baik, Pak. Ini lulus apa enggak, Pak? Lulus dong. Lulus, alhamdulillah. Berarti ganti aja ya, Pak, nanti bimbingan lagi-nya pas saya chat aja, kalau enggak email aja. Ya, nah, jadi penelitianmu bisa dilanjutkan dan kamu dinyatakan lulus seminar proposal. Selamat Sela Aprilia, Komunikasi WADI 2017. Sip, thank you. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tutup ya. Alhamdulillah. Ya. Thank you, Mbak Sela. Salam buat keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu di bimbingan ya. Iya, Pak. Siap. Oke, ya silakan diri. Hostnya masih diri. Oh, yang kira nggak lulus tadi, yang. Aku aneh ya kalau di UAD siapa dulu ya? Tapi harus diganti spesifik. Aku udah saya UAD itu. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan seminar proposal atas nama Mas Aditya. Saya akan jadikan jenengan host, nanti jenengan bisa presentasi, nggak usah lama-lama, terus nanti setelah itu kita mengkonfirmasi beberapa hal gitu ya. Oke? Iya, Pak. Oke, saya jadikan host. Kita mulai seminar proposal dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Silakan, Mas. Oke. Saya share screen ya, Pak. Oke. Siap. Bentar, Pak. Pak. Ya. Sorry, kayaknya Ini. aku tadi yang putus. Oke. Oh iya, siap, Pak. Oke, yuk. Oh. Silakan, Mas. 5 sampai 7 ya? menit. Oke. Oke, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aditya Mahardika dari Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh komunikasi pemasaran dalam membangun badan usaha milik desa.
Nah, seperti itu. Dan ini saya melakukan studi pada BUMDes Lancar Jaya, Pandanrejo, Kaligesing, Purworejo. Mungkin seperti itu. Kemudian pendahuluan, ada pendahuluan di latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemerintah pada saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan perombakan baik itu di bidang ekonomi, pertahanan, serta ketahanan pangan. Nah, dari itu semua, salah satu faktor pendukung yang bisa untuk menjadi tolak ukur adalah dengan menerapkan pembangunan. Pembangunan ini mencakup berbagai banyak lapisan, diantaranya lapisan yang paling utama yaitu lapisan paling rendah, yaitu lapisan desa. Karena seperti yang kita tahu, desa adalah lapisan paling dasar daripada sebuah negara, mungkin seperti itu. Nah, di sini pemerintah melakukan pemberdayaan serta melakukan sebuah tindakan berupa membuat sebuah badan usaha milik desa yang gunanya adalah untuk mengatur segala sesuatu yang nantinya bisa digunakan sebagai fasilitator untuk desa tersebut. Nah, namun permasalahannya pada saat ini badan usaha atau BUMDes yang dimiliki oleh desa itu khususnya di BUMDes Lancar Jaya itu kurang adanya komunikasi yang optimal untuk pemasaran dan lain sebagainya. Di BUMDes Lancar Jaya itu terdapat salah satunya adalah pengembangan wisata serta ekonomi UKM masyarakat kelas menengah ke bawah itu. Tapi mereka kurang efektif dalam menjual produk-produknya. Mungkin seperti itu. Nah, padahal seperti yang diterangkan sendiri oleh Mark P. and Mendelson, di situ menerangkan bahwasanya dalam membangun sebuah badan usaha itu diperlukan komunikasi yang baik itu antara personal maupun dengan orang lain atau stakeholder lain, mungkin seperti itu. Nah, kemudian dalam menjamu investor sebelumnya, lalu kemudian kemampuan memasarkan suatu produk yang kurang baik dari setiap anggota sehingga penjualan tidak maksimal. Lalu jadikan income pada beberapa sektor menjadi minimal. Nah, ini yang ketiga, kemarin saya melakukan riset dan kebetulan itu ada BOB dari pemerintahan dan itu sedang mengurus BOB, Badan Otoritas Borobudur. Nah, seperti itu. Kemarin dan Putus-putus Mas suaranya, Mas. ternyata komunikasi walaupun kurang optimal. Komunikasi adalah faktor penunjang dalam kegiatan bisnis baik skala besar maupun kecil. Lalu kemudian jenis komunikasi, kemudian fokus dalam pembahasan ini adalah bisa membangun badan usaha yang kurang maksimal menjamu investor yang akan mengajukan kerjasama, kemudian kemampuan memasarkan suatu produk yang kurang baik dari sisi anggota yang saya katakan yang tadi, seperti wisata, lalu kemudian ada lagi produk-produk olahan seperti mungkin pupuk atau makanan ataupun jasa, itu mereka kurang optimal dalam
melakukan komunikasi, mungkin seperti itu. Hmm. Lalu kemudian teknik komunikasi yang kurang maksimal menjadikan income pada beberapa sektor menjadi minimal. Nah, ini khususnya pada bumdesnya harusnya mereka bisa lebih dari itu, jadinya hanya setengah daripada itu. Juga Jakarta 50 peserta dari Jakarta itu semua, tapi karena komunikasi yang kurang optimal, maka yang pertama adalah untuk mengetahui Aku mau nggak mau. Orang tadi cari masjid nggak ada yang bagus. Tadinya mau ke Hayat. Iya. putus ya. Iya, putus-putus, Mas. Udah? Halo? Oh, Oke, sampai mana tadi? ya, saya lanjutkan ya Pak ya. Iya, oke. Sampai tujuan. Mm-mm. Tujuan penelitian ini, tujuan yang pertama adalah agar supaya nantinya kita mengetahui bagaimana komunikasi pemasaran ini jika diterapkan kepada badan usaha milik desa untuk tujuan pertamanya. Lalu kemudian tujuan kedua untuk mengetahui bagaimana cara badan usaha milik desa mengelola badan usaha tersebut sampai berdirinya sampai sekarang seperti itu. Lalu manfaat penelitian, manfaat teoritis atau akademis. Manfaat teoritis adalah untuk menambah pengetahuan kita mengenai badan usaha milik desa dan penerapannya terhadap komunikasi pemasaran itu seberapa efektif. Itu mungkin seperti itu. Dan mungkin manfaat praktisnya untuk badan usaha milik desa itu agar supaya nantinya sebagai referensi dari badan usaha milik desa untuk langkah ke depannya. Mereka itu ingin seperti apa untuk ke depannya dengan mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Mungkin seperti itu. Lalu manfaat kedua adalah agar menjadi acuan strategis dari badan usaha milik desa ke depannya. Di limitasi penelitian, limitasinya adalah bahwasanya penelitian ini dilakukan di BUMDes Lancar Jaya dan fokus penelitian ini adalah fokus kepada BUMDes Lancar Jaya, bukan dari pemerintah dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sini kajian pustaka, ini ada penelitian sebelumnya, lalu kemudian kerangka penelitian dan kerangka pemikiran. Nah, seperti itu. Lalu metode penelitian, di sini ada penelitian deskriptif kualitatif, lalu di lokasi Pendem Pandanrejo, Kaligesing Purworejo. Alasan saya memilih lokasi penelitian ini dikarenakan
desa ini adalah salah satu desa yang memenangkan juara 1 di Jawa Tengah tentang desa wisata dan desa pengelolaan yang terbaik. Maka saya memilih desa tersebut. Dan yang kedua, kenapa saya memilih ini? Karena ini menjadi BOB, Badan Otoritas Borobudur, yaitu pengembangan wisata yang berdasarkan dampak dari pembangunan NIA serta otoritas Borobudur tersebut. Waktu penelitian ini belum saya tentukan. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan observasi, kemudian wawancara, serta dokumentasi. Lalu kemudian teknik-teknik analisis data, saya melakukan reduksi data, lalu nanti kemudian saya lakukan display data, verifikasi data, kemudian simpulan. Mungkin seperti itu. Lalu teknik validasi data, saya menggunakan teknik regulasi. Ini saya gunakan agar nantinya bisa menguji keabsahan dari data yang saya berikan. Mungkin seperti itu, Pak. Siap. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Ya, Mas. Apa nih? Aku manggilnya apa nih? Anin? Apa Diko? Gimana, Pak? Manggil dirimu apa nih enaknya? Diko aja, Pak. Oke, Mas Diko. Apa namanya? Ya. Selamat sudah sampai ke taraf ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kenapa Mas Diko ambil komunikasi pemasaran? Menghilang. Halo Mas Diko. Hilang coba. Halo Mas Diko. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ada angin besar, Pak, tadi, Pak. Oh, aku pikir kamu Ya. ninja ya, tiba-tiba ngilang. Ya, Pak. Maaf, Pak. Nah, kenapa memilih komunikasi pemasaran, Mas Diko? Saya memilih komunikasi pemasaran karena mungkin komunikasi pemasaran lebih tepat ya, Pak, untuk sebuah badan usaha milik desa, Pak. Karena banyak sekali kegiatan komunikasi di badan usaha ini, Pak. Oke, ya benar komunikasi. Jadi kamu pinginnya spesifik ya, tidak ke dia itu kan tadi kamu milih BMB-nya itu karena dia juara 1 dan sebagainya, itu udah urgensi yang cukup bagus untuk memulai kualitatif, sudah spesifik. Nah, tapi saya terganggu dengan judulnya sebenarnya. Dan judul itu bisa diubah seiring berjalannya penelitian gitu loh. Nah, ketika kamu bilang komunikasi pemasarannya, kenapa tidak ambil yang teori identik PR seperti corporate communication gitu, atau komunikasi korporat. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan saja. Itu aja sih yang saya garis bawain. Selanjutnya nanti diskusi kita karena mungkin terkendala sinyal dan sebagainya, kita di classroom ya, Mas ya. Jadi langkah selanjutnya nanti jenengan nunggu dari saya revisi proposal yang kali jenengan. Oke, Pak, siap, Pak. Terus kemudian kita sama-sama diskusi di sana gitu ya. Ada kalanya nanti kita bimbingan via WhatsApp video dan sebagainya agar lebih memudahkan jenengan gitu ya. Bagus, selamat. Keputusannya jenengan lulus Sempro dan bisa dilanjutkan penelitiannya dengan revisi ya. Revisinya nanti mungkin PR-nya jenengan coba jenengan cari teori-teori atau jurnal-jurnal tentang corporate communication. Kalau misalnya itu dapat, apakah nanti masih relate dengan komunikasi pemasaran atau enggak? Gitu ya. Gitu ya, Mas Diko ya. Oke. Ya, baik, Pak. Siap, Pak. Ya, gitu. Iya, Pak. Siap, Pak. Ini aku record. Ini aku record. Ini aku record. Jadi nanti kamu bisa lihat di text collection. Gitu. Ini ada anak saya yang dari tadi noise jadinya. Gitu. Ya. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi dia jadi peserta satu-satunya itu. Saya print screen saja. Oke. Iya. Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sebelumnya sama bimbingannya saya ucapkan terima kasih ya, Pak.
Mm-mm. Mohon bimbingannya ya Pak. Siap. Salam buat keluarga, sehat selalu di sana. Terus kemudian, Ya tuh, Pak. anak saya sampai joget-joget kamu lulus sempro tuh. Gitu. Ya, Suka oke. main TikTok Pak. Suka main TikTok, iya dia rajanya TikTok kayaknya besok ini. Iya. Gitu. Ya, oke, Mas Diko, thank you. Saya akhiri, tolong jaga kesehatan, nanti kita ketemu di classroom ya. Kamu ingetin Oke saya Pak, siap. ketika seminggu saya belum ngasih revisi apa-apa ya. Saya akan cepetin. Baik Pak, siap Pak. Thank you. Untuk waktu penelitiannya mungkin revisi 2 kali, habis itu kamu turun lapangan gitu aja deh. Ya. Mau Oke nyicil Pak. turun Ya, lapangan dulu nggak siap Pak. masalah. Ya. Tapi PR-nya adalah Oke, nanti. pelajari teori yang, karena kan jurusannya PR kan? Iya. Nah, coba ke corporate communication, relate nggak itu? Karena kan itu kayak kamu membranding juga gitu loh. Oh, berarti Hmm. Tapi saya juga akan baca proposalmu dulu. Kamu oh, arahnya komunikasi berarti lebih permasalahan. ke ini, Lebih ke apa? lebih ke pemasarannya sih Pak. Heeh. Oke, berarti Tapi markomnya ya. nanti saya coba ini Pak sambil belajar Pak. Oke, Iya. sip. Itu nanti saya revisi proposal kamu. Selamat kamu lulus sempro. Kita ketemu di Google Classroom untuk bimbingan ya. Oke, sip. Oke, Siap Pak. Oke, oke. saya akhiri seminar proposal kali ini atas nama Mas Iko. Selamat lulus tahap ini, tapi jangan puas karena masih ada revisi yang menanti. Sampai ketemu, sehat buat keluarga ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Oke Pak, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ade. Ya, sama-sama.